santai nih. Bentar lagi kan Idul Adha ya. Iya, kira-kira apa namanya? Yang orang berlomba-lomba untuk masuk surga. Baca suatu hadis tentang ada 4 golongan yang berlomba ingin masuk surga paling dulu. Jadi kalau pernah kemarin ada orang yang dirindukan surga 4 golongan, ini mah ada 4 golongan yang ingin masuk surga itu duluan berebut gitu. Berebut. Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal azab. Nanti di hari kiamat itu didatangkan di pintu surga 4 golongan, yang mana 4 golongan itu tidak melihat, tidak dihisab, apalagi disiksa. Apa aja, Pak? Nah, yang pertama, idza kana yaumul qiyamati yu'ta inda babil jannati bi arba'ati nafarin. Nanti di hari kiamat itu didatangkan 4 golongan, yang mana 4 golongan itu bi ghairi ru'yatil hisabi wal azab, tidak melihat, tidak dihisab, apalagi disiksa. Al awwalu al alimu allazi amila bi ilmihi. Yang pertama, orang alim, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Wasani asyahidu allazi qutila fil ma'rakati. Yang kedua, orang yang mati syahid, yang terbunuh di medan peperangan. Wasalisu al-hajju allazi bi ghairil amalil fasadi. Orang yang sudah menunaikan ibadah haji, tetapi sudah pulang dari ibadah haji itu tidak melakukan amal yang rusak kehajiannya. Warabi'u as-sakhiyu allazi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bi ghairi riya. Yang keempat adalah orang yang dermawan yang mencari hartanya dengan cara yang halal dan menginfakkan di jalan Allah dengan tidak ingin dipuji oleh orang lain. Nah, hadis ini panjang sekali, Mas. Panjang. Jadi yang 4 tadi, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, orang syahid, orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian pulang dari ibadah haji tidak melaksanakan amal yang rusak kehajiannya, mencederai kehajiannya. Yang keempat, orang yang dermawan, yang dia itu mencari hartanya dengan cara yang halal, kemudian dia mau berinfak di jalan Allah tetapi tidak ingin dipuji oleh orang lain. Fayunaji'u ba'duhum ba'dan. Yang 4 itu berebut ingin masuk surga paling dulu. Rebutan. Yang 4 golongan itu yang tadi itu. Yang 4 itu tadi ingin berebut, saya dulu kan gitu. Kemudian karena berebut ini, wa yursilullahu Jibril alaihissalam. Maka Allah mengutus malaikat Jibril liyahkuma bainahum, untuk menghukumi mereka. Jadi disidang lah istilahnya, kan gitu. 4 golongan itu. Yang pertama kali yang disidang itu orang yang mati syahid. Ditanya oleh malaikat Jibril, ma'amil tapi dunya wa anta turidu dukhulal jannati awalan. Apa amalmu di dunia sehingga kamu ingin masuk surga paling dulu? Gitu. Kata malaikat Jibril. Dijawab oleh orang yang mati syahid, qutiltu fil ma'rakati liridallahi. Jadi saya terbunuh di medan peperangan untuk mencari ridha Allah. Ditanya lagi oleh malaikat Jibril, mimman samita sawaba syahid. Dari mana engkau mendengar orang yang mati syahid itu pahalanya surga? Minal ulama, dari orang yang berilmu, dari orang para alim ulama. Kata malaikat Jibril, la tuqaddimu ala muallimika, jangan mendahului kepada orang yang mengajari kamu, kan gitu. Nah, jadi si mati syahid mundur tuh, mundur duluan, pinggirin dulu gitu. Karena yang mengajar, kata malaikat Jibril, kalau bahasa kita malah jangan dusun kamu itu, kamu tahunya dari apa? Para alim ulama, kamu mau mendahului gitu. Jadi mundur dulu tuh. Kemudian yang kedua ditanya, siapa yang kedua? Yang kedua adalah orang yang haji. Yang haji. Yang haji.
Sama pertanyaannya. Apa amalmu waktu di dunia sehingga kamu ingin masuk surga paling pertama? Kata orang yang haji, saya pernah melaksanakan haji dan sudah melaksanakan haji, saya tidak melaksanakan hal-hal yang merusak tadi, mencederai kehadiran. Iya. Gitu. Kemudian ditanya, dari mana kamu tahu bahwa pahala haji itu surga? Dijawab, minal ulama, dari ulama. Iya. Karena dari ulama, la tuqaddim ala mu'allimika, jangan mendahului kepada orang yang mengajari kamu. Jadi mundur lagi tuh. Mundur lagi. Iya. Berikutnya. Yang ketiga, ditanya yang sahih. Yang sahih, yang dermawan itu. Dermawan, ya. Kenapa kamu ingin masuk duluan? Kata malaikat Jibril itu. Kata orang yang dermawan, saya mencari harta dengan cara yang halal, kemudian sudah didapat, kemudian saya meninfakkan sebagian harta itu, dan karena Allah tidak ingin dipuji oleh orang lain gitu. Kemudian dari mana kamu itu mendengar itu? Sama jawabannya dari ulama. Iya. Gitu kan. Akhirnya karena sama dari ulama, mundur tuh, minggir lagi. Jadi yang mati syahid minggir dulu, yang haji minggir, kemudian yang dermawan juga demikian. Yang terakhir ulama itu, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, apa amalmu? Sama pertanyaan itu. Nah, jawaban ulama itu begini. Ilahi ma hasaltul ilma illa bisa khawatil sahihi wa bisa babi ihsanihi. Ya Allah, saya itu tidak akan bisa menghasilkan ilmu, tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau bukan karena sebab orang yang dermawan ini, gitu. Jadi karena saya bisa menyampaikan wasilah atau sebab orang dermawan, karena saya dibiayai oleh yang dermawan. Kemudian Allah bertanya, sadaqal alim. Sadaqal alim, kemudian benar itu orang yang berilmu, ya Ridwan iftah abwabal jannah. Ridwan, buka pintu surga, gitu kan. Kemudian masukkanlah orang si sahih itu paling duluan, waha ula ibadah. Kemudian orang yang tiga itu sesudah orang yang dermawan, gitu. Nah, itu adalah kehebatan pertama kesedekahan, ya, sedekah, bahwa sedekah itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah, tapi sedekah yang benar-benar untuk mencari ridha Allah, gitu, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Dari empat itu jadi yang dermawan, gitu, yang dermawan. Baru yang haji, yang sahih, gitu. Di belakangnya, gitu. Itu kata Allah, Ridwan, buka pintu surga, kemudian masukkan itu orang yang dermawan, karena jasa yang orang dermawan ini sehingga kamu bisa melahirkan orang-orang yang tahu, kan gitu. Pesannya itu adalah bagaimana kita tadi la tuqaddim ala mu'allimika, jangan sampai kita itu ya mendahului, sehingga di dalam salah satu kitab mah jalan pun tetap harus di belakang orang yang yang mengajar kepada kita. Gitu. Nah, ini adalah tentang kehebatan bagaimana orang yang dua-duanya sebenarnya, yang dermawan juga bagus, yang berilmu juga, ini bisa menyampaikan bahwa tentang bisa menyampaikan tentang kebaikan dan keburukan, karena sebagaimana di dalam Al-Quran, al-ulama'u warasatu, dan di dalam sebuah hadis al-ulama'u warasatu anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga ini ulama itu harus ya, jadi ulama berhasil karena ada sahih juga bisa berhasil karena ada ulama. Oleh karena itu banyak berhubungan bahwa ya negara pun akan bisa kuat ketika ada kerjasama antara ulama dengan umaro dan pengusaha dan segala macam, kan gitu itu. Jadi ada ulamanya, ada umaronya, ada orang yang yang dermawannya. Kemudian yang kedua juga ada doanya. Itu qiyamul dunya bi arbaati, berdirinya dunia ini dengan 4 orang, ulama, umaro, dermawan, dan doa orang-orang yang itu doa orang-orang fakir, gitu. Nah, itu mah nantilah kita saya jelaskan itunya, Mas, tentang hadis. Dan itu kalau diketik itu, Mas, panjang.